Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Setiawanza dengan NPM B1A022395. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas hukum pidana internasional yang saya ambil dari buku Hukum Pidana Internasional karya dari Ari Siswanto. Di sini saya akan menyampaikan materi di bab 5 tentang kejahatan agresi. Baiklah, di antara keempat jenis kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma 1998, kejahatan agresi merupakan jenis kejahatan yang memerlukan waktu lama untuk dapat didefinisikan secara pasti karena faktor politis. Upaya mendefinisikan kejahatan agresi dalam proses penyusunan Statuta Roma 1998 tidak dapat dituntaskan, sehingga ketika Statuta Roma 1998 diadopsi oleh negara-negara, baiklah, di antara keempat jenis kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma 1998, kejahatan agresi merupakan jenis kejahatan yang memerlukan waktu lama untuk dapat didefinisikan secara pasti karena faktor politis. Upaya mendefinisikan kejahatan agresi di dalam proses penyusunan Statuta Roma 1998 tidak dapat dituntaskan, sehingga ketika Statuta Roma 1998 diadopsi oleh negara-negara, pendefinisian kejahatan agresi masih menggantung. Situasi ini menjadi agak unik karena di satu sisi secara tegas Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa International Criminal Court atau ICC itu memiliki kewenangan mengadili kejahatan agresi. Statuta Roma 1998, namun di sisi lain artikel 5.2 Status Roma 1998 menyebutkan juga bahwa the court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression on free provision is adopted, defining the crime and setting out the conditions under which the court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. So a program shall be concerned with the relevant provision of the Charter of the United Nations. Dari ketentuan dalam artikel 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat Statuta Roma 1998 disetujui, negara-negara secara sadar menyetujui pula bahwa kewenangan ICC atas kejahatan agresi bersifat kondisional, menunggu sampai ada ketentuan yang disepakati tentang kejahatan agresi. Agresi. Dengan kata lain, sejauh negara-negara anggota ICC belum menyepakati pengertian dan cangkupan kejahatan agresi, kewenangan yang dimiliki oleh ICC atas kejahatan tersebut belum operasional. Selanjutnya, meski demikian bukan berarti bahwa konsep tentang kejahatan agresi sama sekali belum pernah ada secara tertulis. Setidaknya kejahatan agresi pernah diformulasikan dalam wujud kejahatan terhadap perdamaian atau crimes against facts pada masa Mahkamah Militer Internasional Nuremberg. Seterusnya, Lust dan konsep Lustum. Dalam pembahasan tentang kejahatan perang telah dikemukakan bahwa hukum perang dalam makna luas mencakup ius ad blum dan ius in blue.
Ius in Blow merupakan induk dari konsep kejahatan perang karena berisi norma-norma tentang perilaku kombatan dalam situasi perang. Ketika norma-norma terpenting dari Ius in Blow dilanggar, muncullah situasi kejahatan perang. Ius ad Bloom menunjukkan pada norma-norma di dalam hukum internasional yang mengatur tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana perang dapat secara sah dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, pada intinya Ius ad Bloom berkaitan erat dengan wacana di komik tentang perang yang sah atau Just War atau Bloom Eistum, dan perang yang tidak sah Just War atau Bloom Eistum. Dalam hal suatu negara melancarkan perang yang tidak sah, negara yang bersangkutan bisa dikatakan melakukan perang agresi atau war of aggression. Sedangkan individu-individu yang bertanggung jawab adalah perang agresi akan dianggap melakukan kejahatan agresi atau crime of aggression dan harus memukul pertanggungjawaban pidana secara individual. Lalu, meskipun terartikulasikan secara kuat di dalam hukum internasional, wacana tentang Just War sebenarnya juga berkembang di kalangan filsuf. Hal ini tidak wujud perang. Baiklah, kemudian berikut ini dikemukakan beberapa pemikiran yang berkenaan dengan gagasan perang yang adil baik dari kalangan filsuf, teolog maupun ahli hukum. Yang pertama, Augustine. Berbeda dari para pemikiran terdahulu, Augustine tidak memandang bahwa perang secara mutlak salah dan dilarang. Bagi St. Augustine, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, perang dan penggunaan kekerasan diperbolehkan. Ini mendasarkan konsep. Berikutnya, beberapa pemikiran yang berkenaan dengan gagasan perang yang adil, baik dari kalangan filsuf, teolog maupun ahli hukum. Yang pertama, Augustine. Berbeda dari para pemikiran terdahulu, Sir Augustine tidak memandang bahwa perang secara mutlak salah dan dilarang. Bagi Sir Augustine, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, perang dan penggunaan kekerasan diperbolehkan. Ini yang mendasari konsep Just War, perang yang adil. Yang kedua, Sir Thomas Aquinas. Meskipun keduanya terpisah waktu beberapa abad, terdapat paralelisme di antara pandangan Sir Augustine dengan Sir Thomas Aquinas perihal perang yang adil. Di dalam karyanya yang berjudul Summa Theologica, Sir Thomas Aquinas, Augustine mendeskripsikan dua situasi dalam mana perang yang adil dapat dilakukan, yaitu ketika negara yang diperangi lalai menghukum perbuatan salah yang dilakukan oleh warga negaranya, atau untuk mengambil hak milik yang secara salah diambil pihak lain. Kedua situasi ini pada dasarnya menyiratkan perlunya alasan yang dapat dibenarkan sebagai dasar untuk melancarkan perang yang adil atau just war. Dibandingkan pemikiran terdahulu, konsep just cause dalam pendapat Sir Augustine sedikit lebih luas. Cicero misalnya memaknai just cause sebagai alasan untuk memilih keadaan seperti sebelum perang atau status quo ante belum. Jadi bagi Cicero, sebuah
Perang akan dikatakan adil kalau dilakukan dengan alasan untuk memulihkan kondisinya. Namun dalam pandangan Sir Augustine, selain alasan rehabilitatif seperti dalam pandangan Cicero, jus causa juga menyiratkan makna penghukuman terhadap negara yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, Hankenschel. Kejahatan agresi menurut Hankenschel adalah pelanggaran paling mendasar terhadap norma dasar atau ground norm. Hukum internasional yang melarang penggunaan kekerasan antar negara. Agresi ini tercermin dari tindakan militer atau ancaman berskala besar oleh satu negara terhadap kedaulatan, integrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara lain tanpa dasar hukum, atau misalnya tanpa mandat PBB atau hak pembelaan diri. Dan meski yang melakukan agresi adalah negara sebagai subjek hukum internasional, pertanggungjawaban dapat dikenakan secara individual kepada para pemimpin yang merencanakan atau melaksanakannya. Pengertian dari agresi, perang agresi, dan kejahatan agresi. Untuk memahami definisi tersebut, perlu diingatkan bahwa Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana terhadap individu. Oleh karena itu, kejahatan terhadap perdamaian adalah kategori kejahatan internasional yang diformulasikan untuk mengkomodasikan pertanggungjawaban pidana secara individual atau individual criminal responsibility. Penegasan ini penting mengingat dalam hukum internasional tradisional, isi perang agresi sebagaimana disebut dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg lebih sering dipahami sebagai tindak yang dilakukan oleh negara sebagai entitas subjek hukum internasional, bukan oleh individu. Di dalam definisi kejahatan terhadap perdamaian yang tercantum dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg terdapat istilah perang agresi atau war of aggression. Istilah perang atau war tentu saja menunjuk pada perilaku negara. Oleh sebab itu, perang agresi pada dasarnya juga menunjukkan pada perilaku negara atau state nasional, bukan perilaku individu atau individu nasional. Konsekuensi lebih lanjut, jikalau perang agresi dianggap sebagai tindak keliru dari sebuah negara, negara itulah yang harus memikul tanggung jawab secara internasional. Selanjutnya, Mahkamah Militer Internasional tampak mengintroduksikan sebuah konsep progresif yang mencoba mengingat perang agresi, yang notabene adalah perilaku negara dengan pertanggungjawaban individu. Prinsip pertanggungjawaban individu itu diformulasikan dalam konsep kejahatan terhadap